Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang pendidikan seks pada anak. Kita coba akan ngobrol dengan ibu dan putrinya. Ada Ibu Ellen dan juga Aurelia. Langsung kita sapa ya. Halo Ibu Ellen dan juga Aurel. Halo. Halo. Hai. Apa kabar? Baik dong Kak. Oke. Ibu Ellen dan Aurel, boleh tanya Aurel sekarang usianya berapa? Usianya 11 tahun Kak. 11 tahun, ini udah masuk remaja ya Mbak ya? Pra-remaja. Pra-remaja ya, oke. Ibu Ellen, ini kita bicara hari ini tentang pendidikan seks untuk anak. Sejauh mana Ibu sudah melakukan pendekatan terhadap Aurel sendiri untuk pendidikan seksnya ini Bu? Terima kasih Kak. Kalau saya kebenaran Aurel anak pertama dari 3 bersaudara, semuanya perempuan. Oke. Ya. Tapi kalau bagi saya, karena dengan anak perempuan ini memang kurang lebih kan dengan kondisi fisik saya. Jadi mungkin sedikit banyak dia karena waktu saat mungkin mandi bareng sama saya kan dia bisa lihat pertumbuhan misalnya dari mulai buah dada, terus alat kelamin segala macam. Dari situ saya juga memperkenalkan sedikit-sedikit mana yang bagian-bagian mana yang wajib atau harus dari sekarang dijaga, baik itu kebersihannya, terus bagaimana perawatannya dan juga etika saat tidak mempertunjukkan bagian-bagian mana yang tidak disentuh atau diperlihatkan ke orang lain. Oke. Dan Jadi di sekolah juga saya lihat juga sering di drilling bagaimana sih untuk memberi edukasi tentang pendidikan seks. baik, Aurel kalau dilihat ini kan sebenarnya karena sama-sama perempuan jadi lebih enak nih memberikan pengetahuannya juga karena bisa langsung juga melihat visualnya bentuknya seperti apa sih, ini mungkin perkembangannya nanti seperti apa. Aurel sendiri melihat hal ini saat mungkin dapat pendidikan seks dari ayah atau ibu ataupun di sekolah, apa saja yang sudah Aurel tangkap? Ya kalau kita sih kalau misalkan kita sendiri atau gak dijaga orang tua, yaitu yang seperti yang ibu aku tadi bilang, semua tuh harus jaga, jangan semuanya itu harus jaga. Kalaupun ada orang-orang yang tidak kita kenal, langsung bilang tidak kalau dia melakukan yang tidak baik kepada kita. Ya begitu sih menurut aku. Oke, jadi kurang lebih memang sudah diserap dengan baik oleh Aurel dan ini juga sudah mulai bukan hanya tentang dirinya tapi juga hubungan dia dengan orang lain ya Mbak. Mbak Ayu, kalau kita lihat tadi ini sempat menyinggung bahwa mandi bareng. Kalau mungkin antara ibu dan putrinya ini bisa berlangsung sampai kapan? Boleh. Atau mungkin yang mungkin ini rada riskan saat ibu dengan putranya. Ini sampai kapan sebenarnya bisa dilakukan? Oke, kalau kemudian ditanya sampai kapan untuk bisa dilakukan, sebetulnya sampai usia sekitar SD kecil itu masih bisa untuk dilakukan. Tapi kalau di sini saya menyarankannya untuk mandi bareng tuh bukan benar-benar yang terbuka semua ya, tetapi masih tetap ada bagian yang tertutup. Kemudian dengan tujuannya juga adalah untuk memberikan edukasi kepada anak. Jadi misalnya sembari ngobrol, anak kemudian akan tanya, oh beda ya, tubuhku dengan tubuh mama beda ya. Oh ya karena mama sudah besar. Nanti pun kamu akan seperti itu. Akan ada bagian-bagian tubuhmu yang berubah. Nanti itu akan diawalin. Nah itu menjadi salah satu sarana untuk kemudian mengkomunikasikan hal tersebut gitu kepada anak. Itu berlaku juga untuk yang putra atau justru kalau ibu dengan putra kalau bisa tidak mandi bareng atau gimana? Kalau saya lebih melihatnya kalau pengajaran pendidikan seksual itu lebih kepada same-sex parents. Jadi orang tua dengan jenis kelamin yang sama yang kemudian itu menjelaskan kepada anaknya tentang apa sih yang akan terjadi dengan tubuhmu gitu loh. Oke, untuk ibu sendiri ada nggak sih? Ini kan ada perbedaan usia anak-anak. Tahapannya sendiri untuk anak yang mungkin yang usia paling kecil saat ini usia berapa Ibu? Kalau Aurel anak pertama, anak kedua itu usianya 9 tahun, yang paling kecil 8 tahun. Cukup dekat ya jaraknya ya. Ada nggak sih perbedaan pendidikan seks yang Ibu terapkan antara Aurel dengan adik-adiknya? Mungkin karena Aurel kan anak pertama dan dia juga cukup anaknya cukup bijak.
Jadi kalau adiknya sendiri dia cukup bisa memberi apa ya, sedikit edukasi lah, maksudnya mengingatkan gini deh, kalau ini jangan, kalau keluar kamar mandi pakai handuk ya, jangan dibuka begitu, dibilang gitu, seperti itu. Jadi saya cukup terbantu sih dengan kakaknya yang sudah cukup paham gitu tentang hal-hal yang seputar bagian-bagian tubuh yang tidak boleh dilihat sembarangan dan hal-hal menjaga kebersihan tentang tubuhnya gitu. Baik, kalau tadi bicara tentang anggota tubuh, apa yang harus kita perhatikan dari tubuh. Nah, naik lagi tahapnya pastinya antara interaksi anak atau mungkin antara dua manusia. Nah, pernah tidak sih mungkin Aurel atau adik-adiknya menanyakan suatu hal yang berkaitan tentang ini dan bagaimana cara ibu menyikapinya? Iya, ini kadang hal simpel sih, misalnya seperti foto wedding waktu ayah dan ibunya menikah kan, pasti mereka kan juga mau bertanya gitu, ini waktu ibu kapan ini, katanya gitu. Seperti itu sih, foto yang simple tapi kita juga jadi mengarahnya ke situ ya, maksudnya jadi arah yang harus menjelaskan sedikit bahwa oh itu hubungan pria dan wanita yang usianya memang sudah dewasa. Kalau anak kecil ya jangan membicarakan itu dulu karena nanti ada masanya, saatnya nanti untuk seperti mungkin seperti saya bilang tadi, kalau di sekolah juga saya cukup percayakan dan saya juga sering di sharing bahwa mereka pun cukup aware kalau tahap usia sekian begini yang harus disampaikan, usia kelas sekian nanti akan begini lagi yang disampaikan. Oke, nah ini sebenarnya masalah yang sering banget dihadapin orang tua nih Mbak Ayu. Kehadiran mereka di dunia itu kan berkaitan dengan pendidikan seksual juga sebenarnya. Tapi kadang orang tua bingung harus menjelaskannya seperti apa. Sebenarnya yang paling baik atau bijak menjelaskannya itu gimana sih Mbak Ayu? Kadang-kadang kita masih suka bingung nih untuk menjawabnya. Sebenarnya sesuai dengan tahapan usia perkembangannya saja dijelaskannya. Kalau kemudian yang dijelaskan oleh orang tua ini sudah benar gitu bahwa oh itu adalah relasi antara dua individu dewasa. Nanti dulu itu nanti ada tahapannya gitu. Kemudian kalau ditanyakan lagi kenapa aku bisa hadir di dunia ini gitu kan, bisa diarahkan ke, kalau usianya masih kecil bisa diarahkan kepada oh dulu ibu dan ayah saling sayang. Nah kalian adalah buah sayangnya dari kami berdua. Nah buah sayang itu adalah ya pernikahan, inilah bentuk sayangnya kami, dan dari pernikahan itulah maka hadir namanya kakak, ada adik lagi seperti itu. Nah tapi kalau misalnya ditanya dieksplor anak sampai sejauh itu, kemudian kan kita biasa melihat anaknya udah cukup memahami atau cukup puas nggak dengan jawabannya. Nah itu bisa dibawa lagi ke arah yang perjuangan ibu untuk lahirkan, nah kayak gitu-gitu. Oke, jadi sebenarnya sesuai tahapannya saja dan kita lihat juga nih reaksi si anak, apakah cukup puas dengan jawabannya, cukup paham. Kalau memang si anak bisa memahami lebih jauh, kita bisa eksplor sesuai batasannya juga ya Mbak Ayu. Benar. Jangan kitanya udah keburu eksplor kemana-mana, anaknya juga sebenarnya nggak tahu amat. Gak paham, malah justru nanya lagi sama orang lain, itu yang bahaya. Oke, Ibu, kali ini kan kita ada psikolog kita, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini, silakan. Mungkin kalau karena memang seperti tadi kita bahas di depan kan, pendidikan seks itu kan dibilang mudah ya, mudah karena udah kita jalanin, tapi ya karena menghadapi masih usia anak-anak, kita juga kadang-kadang sedikit takutnya rancu gitu ya, rancu terima pemikiran anak. Nah kalau pertanyaan saya, bagaimana sih cara agar anak itu bukan sekarang aja, nanti makin ke depannya tetap mau terbuka untuk membahas tentang soal seks ke orang tuanya. Oke, bagus nih pertanyaannya. Kadang-kadang soalnya di usia remaja justru dia jadi tertutup ngobrolnya sama temennya lagi, bukan sama orang tuanya. Gimana nih biar tetap terbuka? Biar tetap terbuka harus dibuat nyaman. Biar nyaman artinya adalah diterima dulu apa-apa yang dipertanyakan oleh anak. Di sini udah teknis komunikasi banget nih gitu kan, untuk mempertahankan relasi yang nyaman tersebut. Dimulai dari kemudian pada saat anak bercerita tidak kemudian dengan ekspresi yang apaan kok gini kok gitu gitu, tapi lebih kepada
oh gitu ya, dengar dari mana gitu. Oh iya, mama juga pernah tahu. Jadi anak merasa bahwa dia diterima dulu. Bahwa pertanyaan-pertanyaan dia bukan sesuatu yang aneh kok gitu. Nah kemudian yang kedua adalah kalau sudah bisa diterima, anak tentunya akan jadi jauh lebih nyaman. Jadi bukannya disangkal dulu, tapi diterima dulu, didengarkan apa yang anak ingin tahu, sejauh mana anak ingin tahu, dan kemudian tidak dianggap bahwa itu tidak berekspresi seolah-olah pertanyaan itu tabu, kemudian sesuatu yang aneh sehingga buat anak menarik diri dari keinginannya untuk bercerita dan berbagi pada orang tua. Nah kalau kemudian anak sudah mau bercerita, satu hal penting yang harus dijaga adalah menjaga kepercayaan anak. Jadi kadangkala kita sebagai orang tua tuh suka misalnya ada tantenya atau apa cerita si ini cerita gini loh, si ini cerita gitu loh. Kalau anak kemudian mendengarkan merasa bahwa iya kok mama cerita sih, sementara kan it's private life yang aku bagi hanya dengan ibuku. Nah, jagalah kepercayaan itu sehingga pada akhirnya anak tahu bahwa dia bisa nyaman bercerita, dia diterima, dan apa yang dia sampaikan itu aman antara dia dengan orang yang sangat dipercaya yaitu ibunya. Insya Allah kalau itu dilakukan terus-menerus, ada rasa nyaman, ada rasa percaya. Seberapapun berat masalahnya, apapun itu masalahnya, anak akan kembali ke kita untuk cerita gitu. Oke, jadi buat dia nyaman dan buat dia percaya. Iya, Semoga benar. ini bisa diterapkan ya untuk putri-putrinya Ibu. Ya, terima terima kasih kasih. Bu Ellen dan Aurel. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa. Ya, terima kasih Kak. Terima Dadah, salam kasih, sehat. dadah. Dadah. Oke, ternyata susah-susah gampang ya. Susah gampang ya. Ini dia. Nanti kita bahas lebih jauh lagi, tapi kita jeda dulu ya Mbak Yu ya. Nah, Koordinasi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.